Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dr. Nida dari UPTD Puskesmas Rakit 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit tidak menular yang masih tinggi prevalensinya, yaitu penyakit diabetes. Apa itu penyakit diabetes? Penyakit diabetes adalah salah satu penyakit kronis di mana gula darah tinggi terus-menerus. Penyebabnya adalah tubuh kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja dengan efektif. Akibatnya, gula darah akan menumpuk dan merusak organ tubuh seperti pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Apa saja sih jenis-jenis diabetes? Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Penyebabnya adalah autoimun karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Diabetes yang paling banyak penderitanya, kurang lebih adalah 90%, merupakan penderita diabetes tipe 2. Penyebabnya adalah karena resistensi insulin dan penurunan produksi insulin. Yang ketiga adalah diabetes gestasional, yang merupakan diabetes yang muncul saat hamil. Yang keempat adalah diabetes sekunder atau genetik, yang disebabkan karena akibat obat, penyakit lain, atau kelainan gen. Menurut prevalensinya, Indonesia menjadi peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Pada tahun 2021, sekitar 19,5 juta orang dewasa Indonesia menderita diabetes dan diprediksi akan naik menjadi 28,6 juta orang pada tahun 2045. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi diabetes sebesar 8,5%. Dan menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diabetes meningkat menjadi 11,7% pada penduduk usia di atas 15 tahun. Sekitar 70% penderita belum terdiagnosis. Dari yang terdiagnosis, hanya sepertiga yang terkendali dengan baik. Faktor risiko yang bisa menyebabkan diabetes. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah, yaitu usia lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga, ada riwayat lahir dengan berat badan rendah, dan ada riwayat diabetes pada saat hamil. Yang kedua, faktor risiko yang bisa diubah, seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi gula dan rendah serat, hipertensi, kolesterol tinggi, dan merokok. Apa saja sih gejala pada diabetes? Yang pertama adalah sering haus, sering buang air kecil, cepat lapar, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah, luka yang sulit sembuh, penglihatan kabur, adanya infeksi berulang seperti pada gigi, kulit, maupun saluran kencing. Jika diabetes tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul banyak komplikasi. Yang pertama adalah komplikasi mikrovaskular atau komplikasi pada pembuluh darah kecil yang bisa terjadi pada mata, yaitu retinopati yang menyebabkan kebutaan. Pada ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, pada saraf bisa terjadi kesemutan, luka sulit sembuh. Selanjutnya adalah komplikasi makrovaskuler atau komplikasi yang disebabkan oleh pembuluh darah besar. Bisa terjadi pada jantung, akan menyebabkan serangan jantung, pada otak akan menyebabkan stroke, pada kaki bisa terjadi gangren. Komplikasi lainnya adalah risiko kanker, osteoporosis, gangguan tidur, gangguan hati, gangguan kognitif, atau demensia. Bagaimana sih pencegahannya? Gaya hidup sehat merupakan cara paling efektif. Turunkan berat badan 5-7% dari berat badan awal. Aktivitas fisik 150 menit per minggu, bisa dengan jalan cepat, bersepeda, ataupun senam. Pola makan yang sehat, banyak sayur, buah dan biji-bijian. Batasi gula, makanan olahan, minuman manis. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Screening rutin, usia lebih dari 40 tahun atau lebih muda bila ada faktor resiko. Jika sudah terjadi diabetes, maka lakukan pengobatan. Yang pertama, dengan pemberian non-obat, yaitu dengan pemberian edukasi, lakukan olahraga, dan diet sehat. Yang kedua, dengan obat-obatan, seperti obat metformin atau obat oral lain, atau bisa dengan suntikan seperti insulin.
bisa dipertimbangkan untuk yang obesitas berat dengan operasi metabolik atau bariatrik. Target utama kita adalah gula darahnya terkontrol sehingga komplikasi dapat dicegah dan kualitas hidup menjadi tetap baik. Jadi, diabetes itu bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Deteksi dini penting. Banyak penderita yang tidak tahu dirinya diabetes. Makanya, yang sudah menderita diabetes harus kontrol rutin dan disiplin obat untuk mencegah komplikasi di kemudian hari. Adanya kerjasama pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan merupakan kunci keberhasilan pengendalian diabetes. Sekian dari Dokter Nida, terima kasih, semoga bermanfaat.